Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahibis safa'a wal mu'jiza wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ridwanullah alim ajmain. Wa ila hadrati jami' ulama'il musannifin ghusnila musannif hadha kitab. Wa jami' masyayikhina ustadina wa mu'allimina istiqaina. وثان سهينا مربي الأرهينا حسم شودي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemarin telah kita sampaikan bahwa hukum asal nikah adalah sunnah. Juga bisa beralih menjadi wajib, juga bisa beralih menjadi makruh, bahkan bisa berpindah menjadi haram. Sekarang kita akan berbicara tentang nikah hukumnya makruh. Wa yukrahu lan den makruhaken. Apa an nikahu nikah? Li ghairil mustaqi. Kaduwene wong kang ora den brantani lahu marang nikah. Ira fukita nalikane den sepakaken sapa wong batau ing ragate nikah atau ing biayane nikah. Awajada utawa nemu sapa wong ing wa kana lan ana iku bi kelawan wong apa illatun penyakit kaharamin kaidene pikun wa unlatun lan impoten ling tifai hajati krana ora anane kebutane wong marang nikah mangatizami fagitul ubati sertane tetapi perkara kang nyepekake ragate rabi ahli marang rabi ma ing perkara layak tilu kang ora mampu sapa wong ngali ngatas nikah. Jadi hukum nikah akan bisa berpindah menjadi makruh apabila orang tersebut ini memang tidak menghendaki untuk menikah karena dia tidak punya biaya untuk menikah. Jadi orang menikah tapi dia sangat fakir sehingga ke depan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sangat kesulitan. Maka di situ nikah hukumnya makruh. Dikarenakan apa? Masa depan yang suram akan mengakibatkan tidak terwujudnya keharmonisan rumah tangga sehingga rumah tangga terbengkelai karena ekonomi. Gizi makanan kurang memadai, pendidikan anak kurang memadai, kesejahteraan kurang memadai, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak terwujud dengan adanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka lebih baik untuk menunda dulu pernikahan. Jangan sampai melaksanakan pernikahan yang mana biaya belum bisa terpenuhi. Atau orang menikah, biaya ada, kebutuhan tercukupi, namun ada sesuatu yang menghalang terhadap kemampuan dalam berkeluarga. Seperti orang tersebut sudah dalam keadaan pikun
atau si laki-laki impoten. Orang yang sudah pikun, yang laki-laki sudah pikun, impoten, ini adalah salah satu bentuk penghalang terwujudnya rumah tangga bahagia. Dari mana rumah tangga bisa bahagia? Kalau laki-lakinya sudah pikun. Kalau laki-lakinya impoten. Ini pasti tidak akan bisa terwujud keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri. Fataholi mongko utawi nyepi menyendiri lil ngibadati maring ibadah iku afdhalul hidam minan nikah saking nikah ingkana lamun ana sapa wong mutabitan ahli ibadah ihtimaman krana mentingaken biya kelawan ananing ibadah. Jadi orang yang sekiranya menikah dia makruh karena beberapa faktor tadi, lebih baik dia hidup menyendiri, hidup membujang. Waktu dihabiskan untuk ibadah, untuk mencari kebahagiaan akhirat nanti. Daripada menikah, namun tidak akan bisa terwujud keharmonisan. Sehingga orang lain ikut menanggung risiko pernikahan itu. Wa yustahabbu lan den sunataken apa antakuna yen ta ana sapa zaujatu bojo wadon iku pikiran perawan li khabari sahihaini krana hadis sahih loro hadis sahih Imam Bukhari Muslim ngan Jabirin kang den riwayataken sing sahabat Jabir. Hala pikron tulai buka wa tulangi buka. Hala bayo pikron rabi sira ing perawan. Tulangi buka kang bisa bercumburayu bermain sapa sira ing pikir wa tulangi buka lan bisa bercumburayu bermain sapa pikir ing sira. Jadi di dalam pernikahan disunahkan seorang laki-laki memilih wanita yang masih perawan. Apa sebabnya? Sebab Nabi memberikan penjelasan dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Jabir, hala fikron tulai wa tulangi buka. Hendaklah kita menikah dengan wanita yang masih perawan karena kita akan lebih bisa membangun rumah tangga yang harmonis, bisa bercengkrama dengan istri yang masih muda itu. Illa lingudrin kejaba krana udzur. Kaduk fi alatin krana kaya dene apese alat vital nganil imdodi saking menembus keperawanan. Aizalatil bikarati tegesi ngilangi sifat keperawanan atau bikarah. Kecuali ketika seseorang ini lemah alat vitalnya, maka tidak disunahkan untuk menikah wanita yang masih gadis, maka dia cukup mengambil wanita yang sudah janda. Apa sebabnya? Karena alatnya tidak mampu untuk menembus bikarah, sehingga kesulitan dalam melakukan hubungan seksual. Au ikhtiyaji utawa butuhe sapa wong liman maring wong yakum kang jumenengi sapa man ngalangi yalihi ing atase kekeluargane man. Wang takuna lan yen ta'ana sapa zaujah
iku diniatan wadon kang duweni agama kuat, la fasikotan dudu wadon kang duweni sifat fasik. Tadi disampaikan bahwa disunahkan memilih seorang istri yang masih gadis ketika dia memang mampu untuk memenuhi hasrat seksual wanita gadis, bila tidak cukup dengan wanita yang sudah janda tadi. Memilih wanita tidak hanya dianjurkan wanita yang masih gadis, tapi pilihlah juga wanita yang punya agama yang kuat, solihah, bukan wanita yang tolikah atau fasikoh. Karena apa? Salah satu faktor penunjang utama dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga yang sangat dominan adalah wanita pendamping yang solihah. Bila seseorang hanya mengambil wanita yang masih perawan, yang cantik, yang ekonom, tapi kalau agamanya sangat rendah, dia bahkan wanita yang fasikoh, maka ketentraman rumah tangga pasti tidak akan tercapai. Bahkan laki-laki akan pusing dengan sendirinya karena ulah daripada istrinya itu. Jamilatan tur den sunataken apa wadon kang ayu ngurfae dalam cara kebiasaane, waludan kang produktif kang akeh anake, wadudan kang akeh asih. Di samping mengambil wanita yang masih gadis, yang muslimah, yang solihah, hendaklah juga mengambil wanita yang jamilah. Nah, jamilah di sini relatif. Artinya apa? Standar ukuran cantik ini tidak ada. Ini tergantung siapa laki-laki yang melihatnya. Sebab standar cantik ini tidak ada ukuran. Siapa ukuran cantik itu tidak ada. Maka ketika seseorang bisa melihat seorang wanita yang mana mereka sudah merasa senang, merasa puas melihatnya, merasa ada ketertarikan kepadanya, maka di situ sudah dikatakan cantik. Juga tidak hanya cantik saja, hendaklah mengambil wanita yang produktif. Walud bukan berarti anaknya banyak, janda yang anaknya banyak, tidak. Artinya adalah wanita yang produktif. Sehingga nanti dalam membangun rumah tangga akan menghasilkan keturunan soleh atau solikah yang bisa dikandung oleh istri yang solikah tersebut. Artinya tidak dianjurkan menikah wanita yang mandul, yang tidak bisa memberikan keturunan. Apa sebabnya? Wanita yang mandul, yang tidak bisa memberikan keturunan, maka ini adalah salah satu faktor ketentraman dalam berkeluarga ini tidak akan bisa terwujud atau terwujud tapi tidak sempurna. Karena apa? Tidak ada qurratu ain, qurratul uyun, keterangan dalam rumah tangga. Adanya anak yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Berikutnya, wanita pilihan adalah wanita yang wadud, wanita yang penuh kasih sayang terhadap suami. Tidak selalu cemberut pada suami, tetapi memberikan gambaran yang menyejukkan terhadap suami. Bisa kita lihat dan kita teliti dan kita kaji. Di mana wanita itu bagus, wanita itu solikah, akan mengantarkan suami betah di rumah. Dan suami akan bisa semangat untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi kalau wanita itu tidak wadud, tidak punya kasih sayang terhadap suaminya, maka laki-laki akan dibikin stres. Sehingga rumah tangga akan menjadi kacau. Ini gambaran tersebut ditanamkan dalam
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis Bukhari Muslim, tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha, wa li jamaliha, wa li hasabiha, wa li diniha, fadfar bidadiddin. Tungkahu den nikah. Sapa al mar'atu wong wadon, li arba'in krana duweni sifat papat. Lima liya krana bandane mar'ah. Wali jamaliya lan krana ayune mar'ah. Wali hasabiya lan krana dak turune mar'ah. Wali diniya lan krana agamane mar'ah. Fatfar mongko nyimpen sira bidadi dini kelawan wadon. Maknanya fatfar itu menyekeram. Menyekeram artinya memegang dengan penuh erat. Ya. Bila ditini kelawan wadon kang duweni agama, taribat mongko bakal kecukupan apa yadaka tangan loro ira. Maksud hadis tersebut, redaksinya adalah kalam khobariyah, kalam berita. Maka sebagian mubaligh yai memberikan penafsiran ini bukan perintah. Memang betul ini kalam khobar. Artinya apa? Karakter seorang laki-laki dalam menikah ini biasanya cenderung karena melihat kayanya, penghasilan wanita. Tidak begitu cantik, tapi kalau ekonominya mapan, ini juga ada. Juga ada yang berpandangan melihat kecantikannya. Tidak begitu kaya, tapi cantik. Juga ada yang berpandangan melihat keturunannya. Tidak begitu cantik, tidak begitu kaya, tapi keturunan orang yang soleh. Dan sebagainya. Dan ada yang berpandangan dia tidak melihat kecantikan, kekayaan, dan keturunan tapi kesolehannya. Ini memang juga betul. Namun hadis ini juga bisa dipandang adalah hadis khobariyah. Kelihatannya adalah hanya berita, tetapi ini juga bisa dikatakan kalam amar. Perintah. Tidaklah laki-laki dalam memilih calon istri melihat sudut pandang ekonomi, kecantikan, keturunan, dan agama. Maka dalam kaidah usul fikih disebutkan amar ini bisa berbentuk fi'il amar. Bisa berbentuk fi'il mudhari' yang didahului dengan lam amar. Bisa berbentuk masdar. Bisa berbentuk kalam khobariyah. Tapi yang berisi perintah. Kita ambil contoh. Dalam Al-Quran disebutkan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Ini adalah kalam khobar, namun isinya perintah bahwa seorang ibu ketika menyusui anaknya hendaklah sampai genap 2 tahun penuh. Ini kan juga perintah sunnah. Juga ada perintah wajib yang bentuknya kalam khobar. Itu sebagaimana dalam masalah iddah. Dalam iddah disebutkan di sana bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya hendaklah menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Dilihat saja dalam surat Al-Quran ada perintah yang demikian bahwa perintah iddah itu adalah kalamnya juga kalam khobariyah, bukan kalam yang berbentuk tolabiyah. Kita lanjutkan. Melihat hadis Nabi di atas, mengapa kita tidak jika kita dianjurkan untuk memilih 4 wanita yang punya kriteria tersebut. Nabi sendiri ketika menikah dengan Khadijah Al-Kubra, beliau adalah seorang wanita janda namun kaya raya. Sehingga hartanya bisa menopang perjuangan Rasulullah. Jamal, kecantikan seseorang, ini bisa menggairahkan seorang laki-laki sehingga frekuensi ketika melakukan hubungan badan ini sangat kuat. Sehingga keturunan anak yang dilahirkan karena hubungan badan yang
sangat kuat tersebut, ini akan menghasilkan anak yang cerdas, anak yang sehat fisiknya, yang cukup kuat fisik dan mentalnya dan hatinya. Ini sangat penting. Keturunan perlu diketahui. Kemarin sekali kami singgung bahwa karakter seorang anak ini akan ditopang 80% adalah seorang ibu. Karena kedekatan ibu terhadap anak, mulai dari kandungan sampai melahirkan, air susu ibu yang mempengaruhi terhadap perilaku dan karakter seorang anak, kepribadian seorang anak. Maka penting kita mengambil seorang istri yang hasabnya tinggi, keturunan orang-orang baik, sehingga nanti akan menjadi anak cucu yang baik pula karena pengaruh terhadap asupan gizi air susu atau ASI ibu tersebut. Yang sangat dominan di situ adalah fatfar bidadiddin. Apabila kita kesulitan untuk mencari wanita yang ekonom, yang jamal, yang hasabnya tinggi, namun apabila kita ketemukan wanita yang imannya kuat, yang solihah, agamanya mumpuni, pilihlah wanita tersebut. Dengan agama, wanita akan bisa menjadi cantik, akan menjadi kaya, akan menjadi wanita yang terhormat. Maka sabda Nabi, dengan walaupun dunia ini diletakkan pada sudut yang akhir, pada kalimat yang akhir, uraian akhir, namun ada kata-kata fatfar bidadiddin, cengkeramlah, artinya pegang teguhlah wanita yang punya agama yang kuat, karena akan mempengaruhi terhadap keluarga yang dibangunnya sehingga keluarga menjadi baik dan tentram. Anak-anakku yang kami cintai, hadis Nabi di atas penafsirannya iftakarat, butuh sapa zaujah ilam tafngal, lamun ora nglakoni sira, wastahoi salan kepengin sira, infalat lamun nglakoni sira. Jadi ketika kita menghendaki untuk menikah, hendaklah memperhatikan hadis Nabi yang sangat indah di atas, sehingga keluarga kita nanti bisa menjadi keluarga yang kita idam-idamkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bahkan Nabi mengatakan pada hadis yang lain, tazawwajul walud al-wadud fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Tazawwaju padha nikah sira kabeh. Al-waluda ing wadon kang produktif, al-waduda kang akeh kasih sayangi. Fa inni moko sak temene ingsun iku mukasirun bakal akeh-akehan bikum kelawan sira kabeh al-umama ing akeh umat yaumal qiyamati ing besok dina kiamat. Anak-anak sekalian, tujuan utama nikah adalah untuk menghasilkan keturunan. Oleh karena itu kalau kita memilih wanita yang produktif, dengan otomatis kita bisa mendapatkan keturunan yang tidak hanya satu atau dua, yang banyak. Sebab Nabi, dengan nabi-nabi yang lain sebelumnya, besok di hari kiamat, akan bangga ketika pengikutnya banyak, umatnya banyak. Dia akan bangga dengan umatnya yang soleh dan solehah itu. Oleh karena itu, perbanyak umat, termasuk sunnah Rasul, yang harus kita junjung tinggi. Namun perlu diketahui anak-anak sekalian, bahwa yang dimaksud anak di sini kasratul umam, ini umat yang berkualitas, bukan hanya sekedar umat. Anak yang berkualitas, bukan sekedar anak. Apa arti anak apabila anak itu tidak berkualitas? Artinya anak yang berpendidikan tinggi, berakhlakul karimah, ini adalah anak yang berkualitas, yang ada nilai manfaat pada orang lain.
Nabi mengatakan pada hadis yang lain pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum nas. Khairun nas utai bagus-bagusnya menungso iku anfa'uhum luweh mangfaate lin nasi marang menungso. Jadi kita harus sadari bahwa kita hidup di dunia bukan hanya sekedar hidup. Maka bagaimana kita bisa memberikan potensi, memberikan manfaat pada orang lain. Karena itu ciptakan anak kita, anak yang berikan manfaat lebih pada orang lain. Tidak merepoti orang lain, tetapi memberikan unsur manfaat. Sebagaimana sabda Nabi tadi, khairun nasi anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Wa yustahabbu lan den sunataken apa alla yadkhula yen to ora dukhul sapa zaud dia kelawan zaujah hatta yutfi'a sehingga ngewehaken sapa rajul laha maring zaujah syai'an ing siwiji minas sodaki saking mas kawin khrujan karana metu min khilafin saking persulayaane min khilafiman saking wilayane ulama au jabau kang majibaken sapa man ing sodak qabla dukhul. Ketika kita menikah ini wajib membayar mas kawin. Maka disunahkan memberikan mas kawin sebelum kita melakukan hubungan badan. Maka usahakan anak sekalian ketika menikah persiapan dulu. Persiapan dulu keuangan bagaimana, calon, alat menunjang masa depan bahagia itu bagaimana harus dipersiapkan. Masa menikah mas kawin yang utang. Maka kalau bisa mas kawin tunai. Sehingga apa? Ketika kita melakukan hubungan badan, mas kawin belum terbayar, ini ada sebagian ulama ini mengatakan tidak boleh. Jadi mas kawin harus diberikan sebelum dukhul. Ini sebagian ulama. Maka khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, ini adalah sunnah. Maka Kiai Musannif memberikan kesimpulan disunnahkan memberikan mas kawin sebelum melakukan hubungan badan. Ini. Walaupun ulama lain mengatakan ya, memberikan mas kawin dengan sistem ansur sehingga hutang pun boleh. Namun ada sebagian ada yang mengatakan wajib. Oleh karena itu khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat adalah sunnah, maka sayugjanya kita melakukan hal yang baik itu. Wa alla takallafa wa alla takallafa yatakallafu wa alla tukallifa lan ora merti sapa azzauju bojo lanang. Wa alla tukallifa lan ora merti sapa zaujah. Azzauja ing bojo lanang. Ma ing perkara layat iku ora mampu sapa zaud bal tardo bal irida sapa zaujah minu saking zaud filiasi di kelawan perkara kang sithik. Jadi disunahkan bagi seorang istri tidak menuntut sesuatu kepada suaminya di atas kemampuan suami. Bila suami tidak mampu untuk memenuhi tuntutan itu, jangan kau lakukan. Hendaklah wanita ridho terhadap sesuatu yang sedikit, yang penting ada unsur barokah. Jadi tentang mas kawin, memang tidak ada batasan banyak sedikitnya mas kawin. Batas maksimal berapa tidak ada, batas minimal tidak ada. Namun bagi wanita, bagi seorang istri, mas kawin adalah yang ringan. Artinya apa? Tidak mempersulit suami.
Ketika kemampuannya suami 10 juta, ya 10 juta itu diterima. Ketika suami mampu 50 juta, 50 juta itu diterima. Sebaliknya bila suami hanya mampu 1 juta, maka terimalah 1 juta itu. Jadi tidak mempersulit suami sehingga suami merasa kelabakan ketika dituntut oleh istrinya di bawah kemampuan sang suami itu. Wa ala yakuna lento ona ono iku laha kaduwene si zauja sapa waladun anak min ghairi saking liyane zaud. Artinya apa? Disunnahkan bagi seorang laki-laki menikah pada wanita yang sudah punya anak. Artinya kalau bahasa sekarang namanya anak tiri. Sebab kayak apapun ini akan mempengaruhi tentang fisikis pada seorang suami dalam keluarga. Ya ada yang harmonis, ada yang bagus, namun ini jarang. Maka muncullah lagu anak tiri itu. Ya. Akhirnya anak tiri apa? Melantunkan suatu lagu. Karena apa? Karena penindasan seorang ayah tiri atau seorang ibu tiri dan seterusnya. Itu dalam lantunan nyanyian ibu tiri itu. Ya. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Nah ini karena ibunya ibu tiri. Lah kalau ayahnya ayah tiri juga demikian mungkin. Ayah tiri hanya cinta kepada ibuku saja. Jadi hanya menyintai ibunya, tidak memperhatikan anaknya sehingga anaknya terlantar. Ini. Maka Nabi memberikan satu gambaran adalah menikah dengan wanita yang masih perawan. Artinya kalau belum punya anak kalau perawan itu. Kalau tidak mampu baru sayyib lah ini. Demikian pemaparan pada materi saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan memberikan motivasi kalian untuk belajar mengkaji ilmu-ilmu agama yang tertuang dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab temporer, yang mana di situ ada mengandung nilai-nilai yang sangat tinggi sehingga sebagai bekal ke masa depan Anda bisa mengarungi bahagia rumah tangga yang betul-betul sangat kamu banggakan dan kamu cita-citakan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mempunyai keturunan dzurriyyah yang soleh dan sedekah, akhirnya menjadi keluarga yang sa'adah fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقهم ومعافاة من الفتن والله موافق إلى أقوام الطريق والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.